Silakan Mas Arif sama Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing nulis tentang tangki petimbun dengan judul metode konstruksi tangki top bottom dengan metode jack up. Tujuan daripada erection tangki dengan metode jack up adalah dengan menggunakan alat hidrolik jack ini adalah untuk mengurangi proses pekerjaan erection di ketinggian sehingga posisi pekerja lebih aman atau safe. Mempercepat proses pekerjaan fit up dan welding di mana pekerjaan sebagian besar dilakukan di area bawah. Kemudian memudahkan untuk proses inspeksi pekerjaan tersebut. Beberapa bagian di dalam storage tank antara lain bottom, shell, structure, roof aksesoris, dan ponton. Persiapan-persiapannya adalah yang pertama mempersiapkan seluruh peralatan yang akan digunakan dalam proses erection tangki, kemudian melakukan mobilisasi manpower atau pekerja serta material. Material harus dilakukan pemeriksaan sesuai dengan IPE 650 paragraf 6.4.2A dan 6.4.2B serta mendapatkan persetujuan dari pihak purchaser. Berikutnya mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tangki untuk mendapatkan persetujuan dari purchaser yang mengacu pada EPE standar 650 edisi terbaru, edisi 12, dan kerangka acuan kerja atau scope of work. Berikutnya melakukan pengujian welder sesuai ketentuan ASME Section 9 dengan posisi 2G, 3G, dan 5G atau dengan posisi 6G dan mendapatkan persetujuan dari pusat. Kemudian proses pengelasan yang digunakan adalah proses SMAW dan FCAW sesuai dengan standar EPE 650 serta kerangka acuan kerjanya. Selanjutnya adalah proses fabrikasi. Jadi untuk seluruh kegiatan pemeriksaan dan pengujian mengacu pada ITB yang telah disetujui oleh purchaser. Proses fabrikasi ini mulai dari marking, cutting, rolling atau welding, dan mengacu pada drawing yang telah disetujui serta mengacu ke EPE 650. Yagusi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan fabrikasi sesuai prosedur kontraktor yang telah disetujui juga oleh purchaser. YAGC mencatat dan mengidentifikasi seluruh pengelasan yang dilakukan oleh welder sesuai dengan API dan melakukan pemeriksaan hasil pengelasan sesuai dengan API. Selanjutnya, proses pekerjaan erection, flat bottom, dan anular. Menentukan lokasi titik pusat tangki yang akan dijadikan sebagai acuan center tangki dan memeriksa level fondasi sesuai dengan EPE 650. Erection plat bottom akan dimulai dari plat tengah. YAQC melakukan pemeriksaan terhadap fit up sambungan sesuai dengan EPE 650. Sebelum memulai pengelasan, sekuens pengelasan harus dibuat dan mendapat persetujuan dari pihak purchaser untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bulking pada plat bottom. YAQC selalu memeriksa proyeksi plat dinding terhadap plat anular agar roughness dari plat dinding tetap dalam toleransi di EPE 650 dan proyeksi anular keluar juga masih dalam persyaratan EPE 650. Pengujian hasil pengelasan plat bottom dan anular dilakukan dengan uji vacuum box test. Hasil pengelasan plat anular di bawah dinding sel dilakukan dengan pengujian radiografi test. Pengujian terhadap pengelasan di drain sump dilakukan pengujian oil leak dan penetran test. Semuanya sesuai dengan standar EPE 650.
Untuk kerjaan erection di plat dinding dan sel, tahapannya menentukan dan memberi tanda titik dinding tangki sebagai acuan dudukan plat dinding tangki. Kemudian melakukan erection plat dinding, pemeriksaan terhadap porous tangki sesuai dengan standar EPE 650. QC selalu melakukan pemeriksaan terhadap plumpness sesuai ketentuan EPE 650 pada setiap course sebelum dan sesudah pengelasan untuk menjaga ketegakan dinding tangki. Kemudian dilakukan pemeriksaan picking dan bending sesuai dengan EPE 650 dan dilakukan sebelum dan setelah pengelasan plat dinding. Tahapan berikutnya untuk konstruksi bottom plate. Sebelum dilaksanakan pekerjaan erection bottom plate, maka dilakukan cek material, di mana konten dalam cek material bottom plate ini adalah memperhatikan spek material, dimensi material, cacat material, bit number-nya, serta product number. Kemudian mengecek orientasi start bottom. Concern yang harus diperhatikan adalah jarak start bottom dari 0 derajat di aktual side dengan drawing. Laying down material dan arranging bottom plate. Proses laying down material dapat dilakukan setelah proses handover fondasi dari Departemen Sipil yang telah dilakukan dan inspeksi material telah dinyatakan disetujui. Kemudian proses fit up bottom. Halo pada fit up welding joint sedapat mungkin dihindari karena dapat menyebabkan antar plat saling tarik ketika anular bottom sudah dilakukan pengelasan. Pada saat melakukan pengelasan, welder wajib diberi sebuah cover dengan tujuan melindungi lasan dari hembusan angin kencang agar hasil las tidak terjadi cacat porosity. Kemudian pengukuran dimensional. Setelah area bottom tank selesai di-arrange dan di-fit up, maka dilakukan pengukuran terhadap outside diameter, pengecekan dimensi outside diameter dilakukan di 8 titik arah mata angin. NDT yang dilakukan pada area bottom storage stand adalah visual test di semua welding joint, vacuum box test di bottom plate, liquid penetrant test, radiografi dan ultrasonic test di annular bottom, oil leak test di welding joint sel nomor 1 ke annular bottom. Setelah pengelasan selesai, yang dilakukan pertama kali adalah visual test. Untuk acceptance kriteria visual test mengacu pada standar EPE 650 paragraf 8.5.2. Setelah visual test dilakukan, selanjutnya adalah dilakukan penetrant test dan radiografi test, di mana acceptance kriteria penetrant test mengacu pada ASME Section 8. Selanjutnya tahapan untuk sel tangki. Persiapan install di peralatan yang dibutuhkan adalah install pedestal dan throttle jack, serta memasang manifold dan hose.
Untuk sel plate, pemeriksaan yang dilakukan sama. Jadi dari bottom plate, sel plate, sampai dengan rafter dan rooftop. Sama pengecekannya, yaitu yang diperhatikan adalah spek material, dimensi material, cacat material, bit number, product number, serta storage material. Untuk pengecekan orientasi sel sangat penting diperhatikan agar letak sel manhole dan nozzle nantinya tidak menabrak welding line sel ketika sel sudah selesai di erection. Untuk vertical joint fit up pada sel tank harus diperhatikan secara sama, terutama untuk halo antar plate. Sudut bevel juga harus diperhatikan agar pengisian pengelasan pada joint tersebut sesuai dengan desain yang telah dibuat. Levelness pada setiap core cell yang di erection harus dipastikan di setiap bagian plate yang menopang pada pedestal atau support cell plate harus pada elevasi yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai plumpness. Fit up dan welding top angle. Pada saat fit up top angle, jarak top angle dan top of cell plate harus diperhatikan, disesuaikan dengan drawing. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ukuran pengisian pengelasan antara top angle ke cell tank. Pengelasan dalam tangki. Pengelasan menggunakan proses SMAW atau SCAW dengan posisi 3G uphill untuk vertical cell dan 2G untuk horizontal cell. Acuan welder sebelum melakukan pengelasan yaitu welding prosedur certification atau prosedur pengelasan yang telah disetujui. Uji tidak merusak. Yang pertama kali adalah visual test. Penjelasannya seperti di awal, bahwa setelah semua pengelasan selesai, yang dilakukan pertama kali ada visual test, di mana acceptance criteria untuk visual test mengacu pada EPI 650 dan dilakukan radiografi yang absen kriterianya ASME 8. Pengecekan atau pengukuran yang dilakukan pada area cell storage tank ada 5, yaitu pertama roundness, yang kedua plumpness, ketiga picking, keempat bending. Cek roundness adalah cek untuk mengetahui kebundaran sel, di mana acceptance criteria roundness mengacu pada EPI 650 paragraf 7.5.3, di mana di tabel EPI 650 paragraf 7.573 toleransi roundness berdasarkan pada diameter tangki. Selanjutnya plumpness. Cek plumpness adalah cek untuk mengetahui tegak lurusnya sel atau kemiringan sel, di mana acceptance kriteria untuk plumpness mengacu pada EPI 650 paragraf 7.5.2. Picking adalah pengecekan untuk mengetahui besarnya deviasi radius aktual vertikal sel dengan radius sel di drawing. Maka picking dilakukan dengan cara menempelkan mal, di mana mal ini terbuat dari kayu dengan ukuran 900 mili yang sengaja dibuat sesuai dengan radius sel, kemudian ditempelkan pada joint vertikal sel. Untuk acceptance kriterianya ada di EPI 650 paragraf 7.5.4, di mana maksimum toleransi pada picking adalah setengah inch. Bending. Pengecekan bending untuk mengetahui besar bending aktual horizontal joint cell. Maka bending dilakukan dengan cara sama, menempelkan mal dari kayu dengan ukuran 900 meter, kemudian ditempelkan dengan aktual horizontal joint cell. Jadi untuk bending ini untuk horizontal joint cell, sedangkan picking untuk vertical joint cell.
acceptance kriterianya mengacu pada EPI 650 para 7.5.4 dengan maksimum deviasinya setengah ini. Struktur terdiri dari kolom yang mana step pemeriksaannya sama, cek material, orientasi, fit up, building, dan LIT. Yang struktur berikutnya adalah rafter, girder, dan bracing sama. Tahapan pengecekannya cek material, cek orientasi, bolt tightening, welding, dan NDT. Sama untuk cek material struktur ini yang harus diperhatikan seperti halnya bottom plate, shell plate, yang diperhatikan adalah spek material, dimensi material, heat number, dan product number. Untuk peletakan kolom harus diperhatikan juga orientasinya mengacu kepada drawing yang setelah disetujui oleh purchaser. Untuk NDT yang dilakukan pada struktur rafter adalah penetran test. Berikutnya adalah struktur di roof tank. Tahapannya laying down material, cek orientasi, fit up, welding, dimensional check, dan NDT. Tahapannya sama untuk roof plate-nya. Dalam hal pengecekan material, item yang harus diperhatikan sama, spek material, dimensi, cacat, bit number, dan product number. Untuk pengelasan pada roof plate, yang diperhatikan ada arah pengelasannya, yaitu dari center mengarah ke bagian luar. Overlap antara roof plate juga disesuaikan dengan drawing yang setelah disetujui. Setelah pengelasan selesai, dilakukan pemeriksaan NDT, dan NDT yang dilakukan adalah visual test, vacuum box test, mengacu ke EPE 650 paragraf 7.3.8.1, dan penetran test untuk temporary attachment atau aksesoris. Berikutnya adalah terkait manhole dan nozzle atau flank yang menempel pada tangki. Tahapannya sama, laying down material, cek orientasi, fit up, building, dan NDT. Fit up pada manhole dan nozzle ada beberapa bagian, yaitu projection, elevasi, tegak lurus dari flank nozzle atau manhole. Pemaparannya ada di EPI 650 paragraf 7.5.6. Demikian sharing knowledge yang dapat kami sampaikan. Atas waktu yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu boleh ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Pak Arif. Kemana? Mas Arif? Mas Arif ini kemana? Ya Pak, Ada pertanyaan dulu ya nggak apa-apa ya, barangkali ada yang teman-teman yang tanya. kalau bisa nggak ada lah biar cepet. Loh, kok gitu? Baru mau nanya. Gimana, Rip? Yaudah Pak, nggak apa-apa tanya Pak. Ya, nanya ya, boleh ya, Rip? Diskusi lu kan nanya. Coba, Rip, bab welding tadi, Rip. Halo? Ya, Halo? iya Pak. Ya, sebentar Pak, sebentar. Coba dibuka di bab welding tadi. Slide di welding tadi, prosedur welding.
Halaman berapa tadi itu? Sebentar Pak Hendra, slide-nya kok. Ya kok Ini nih. Iya, ya, benar. Yang nanya siapa ya? Pak Hendra, Pak Hendra. Terus apa nih? Iya, lu jangan lama-lama. Mana nih? Gak bisa ya, Rip? Mana ada? Sementara yang pengelasan Pak ya? Iya, iya, prosedur last ya. Mana sih? Sebenarnya nggak bisa slide-nya atau nggak boleh nanya ya? Ya itu makanya, kalau nggak tahu ya. Tanya. Slide-nya Pak, sebentar Pak. Kayaknya sengaja ini. Jangan Rip. Itu nggak kelihatan di itu nggak kelihatan tuh. Di tempatku nggak kelihatan, nggak jalan. Nggak jalan. Ini Terus? resum. Langsung. Terus? Mana? Foldernya aja KPI loh. 2021. Pengelasan. Ini Pak Haji. Ya, terus. Prosedur tadi loh, Pak. Prosedur last. Kalau WPS keahliannya Pak Hendra itu. Enggak, tadi kan Spesialis. enggak gini aja. Pada saat prosedur last kan tadi Arif bilang ngikutin prosedurnya API. Gitu loh. Benar nggak? Iya Pak. Ya harusnya ASME gitu loh maksud saya. Yang gitu pakai ASME 9 ya prosedurnya, bukan API. ASME 9 ya Pak ya? Ya, Oke Pak, baik Pak. Terima kasih koreksinya Pak. jadi kalau di slide-nya ada API, ganti ASME 9 maksudnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Wih. Mantap Pak Hendra. Yang lain pada tahu nggak kenapa harus pakai ASME, Pak Hendra? Kenapa tidak pakai API? Ya karena standarnya emang ASME 9 kan, bukan API. Untuk prosedur last ya. Sama NDT itu ASME semua dia. Jadi Maksud saya jangan terkooptasi dengan API 50 semua API gitu maksudnya. Tuh kan nomor 5 tuh. Itu diganti ASME bukan API standar 650. Oh, iya Pak. Baik. Siap Pak. Tapi mungkin benar di sini prosedur pengelasan mengacu ke API standar 650 paragraf 721. Nah, coba lihat deh. 721 barangkali di situ ada. Barangkali di situ memang baru dijelaskan refernya ke ASME 9 kan Ya, gitu. kalau gitu dijelaskan lagi aja, Rip. Berarti Ya maksudnya yang menerimanya nggak salah gitu. Oke, berarti detailnya ini dari para 7.2.1.11 itu dijelaskan Pak ya? Ya. Ya. Oke. Mas Arif sudah baca belum yang para 7.2.1.11 ini, Mas? Kenapa Pak? Sudah baca belum? Belum Pak. Nah, kenapa ditulis di sini? Nontek Rip. Siapa? Ya, clear ya. Pemateri lo harusnya sudah siap, Mas. SKS sistem kejar semalam ya.
Terus ini, Riz, ini kan sebetulnya fokusnya ke Ericsson Jack-up ya. Sistem Jack-up ya. Iya. Ya cuma sayang di Jack-up-nya nggak detail di sini gitu. Harusnya kan fokusnya ke Jack-up-nya kan. Tadi untuk Ericsson check-up-nya hanya ini Pak, apa namanya, foto dan peralatan yang digunakan saja. Iya harusnya foto Apa mungkin saja. nggak match sama judulnya nih Pak? Ya itu makanya orang seharusnya kalau Jack-up harusnya foto Jack yang ngangkat dengan Jack-up selnya itu kan dimunculkan gitu. Jadi tahu begini caranya. Kan banyak orang juga belum pernah lihat orang kali kan. Kalau lihat Iya, materinya lebih tadi pas. ya. Kalau lihat materinya lebih pas ini tank fabrication kayaknya, Rip. Ya itu aja jangan karena Jack-up judulnya awal itu. Artinya kalau check up detail ke check up-nya Pak ya? Iya kan ini kan ada judulnya Jack-up-nya itu yang membuat orang tertariknya itu kan. Oh ini Jack-up berarti. Berarti kalau nggak jack up nggak tertarik Pak Hendra? Bukan maksudnya. Kan orang pengen tahu kemana sih sistem Jack-up ini gitu loh kan. Gitu. Baik Pak. Ya itu aja sih masukan. Siap, terima kasih Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan terkait dengan ini materinya Mas Arif? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti langsung pindah ke Mas Rizky ya.